Kalau saya menyenangkan dan baik. Menyenangkan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ketemu kakak Ketemu lagi. kakaknya lagi. Biasa itu ya. Hmm. Oke, sebelumnya Bunga dan Yuni, sebelum kita mulai kegiatan ini dulu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita lanjut, di sini sebelumnya Bunga dan Yuni tahu kenapa kita bisa bertemu lagi? Nggak tahu ya, Nggak tahu kak. Nggak tahu ya. Nah, jadi di sini tuh kita akan melakukan yang namanya konseling kelompok. Nah, sebelumnya kalian tahu apa itu konseling kelompok? Nggak tahu. Nggak tahu kak. Belum pernah Nah, dengar. jadi konseling kelompok itu merupakan suatu bentuk layanan, pemberian layanan yang dilakukan oleh konselor, yaitu kakak dan kalian sebagai kliennya atau konselingnya, yang dimana kalian ini memiliki permasalahan yang sama, yaitu dalam menangani masalah kecerdasan kalian, seperti itu. Jadi sekarang kalian sudah tahu kan alasan kalian ada di sini. Sudah kak. Dan nah, selanjutnya untuk kesepakatan waktu maunya kita berapa menit? 10 atau 15? Mungkin 10 menit saja kak. Oke, Oke. 10 menit cukup ya. Cukup. Nah, sebelum kita lanjut, di sini Ibu juga akan menjelaskan 3 asas yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan ini akan di mana informasi yang kalian berikan kepada Ibu akan Ibu jaga kerahasiaannya. Dan yang kedua itu asas keterbukaan, dan Ibu harap kalian terbuka atas permasalahan kalian bertiga kepada Ibu. Dan yang terakhir adalah asas kesukarelaan, yang dimana kalian dengan sukarela menceritakan permasalahan yang kalian hadapi. Apakah bisa dimengerti? Bisa bu. Bisa. Oke, selanjutnya kita mulai saja. Dan Bunga dan Yuni, terima kasih juga karena kalian sudah menyempatkan hadir dalam hari ini, yang dimana saya ingin mendengar lebih banyak tentang bagaimana perasaan kalian terkait dengan tantangan yang kalian hadapi terkait inteligensi atau kecerdasan ini. Nah, kita mulai saja dari Bunga. Bunga, bisa ceritakan permasalahan apa yang kamu hadapi? Kalau dari saya merasa sulit untuk beradaptasi kak. Kadang-kadang juga merasa nggak nyaman sama teman-teman baru dan sulit untuk menemukan tempat saya di kelompok. Saya merasa seperti orang luar kak. Oke, Bunga, itu menurut Ibu cukup wajar ya Bunga, karena banyak orang yang mengalami kesulitan saat beradaptasi. Nah, untuk sekarang kita coba fokusnya ke Bunga dulu. Tapi kalau Bunga sudah selesai, baru Ibu akan lanjut ke Yuni. Bagaimana? Boleh. Nah, itu menurut Ibu juga sangat wajar Bunga, dan saat itu mengalami kesulitan saat beradaptasi. Nah, apa sih yang biasanya membuat Bunga merasa tidak nyaman dalam situasi sosial tersebut? Saya sering merasa canggung dan tidak tahu harus berbuat apa kak. Ketika ada percakapan, saya merasa tidak bisa ikut serta. Kayak saya khawatir orang lain tidak akan menerima saya dan menganggap saya aneh. Oke, jadi Bunga merasa takut diterima ya, takut tidak diterima di kalau sebuah kelompok seperti itu ya Bunga. Oke, saya mengerti rasa canggung dalam situasi sosial juga bisa sangat menantang bagi Bunga, yang mungkin bisa nantinya Bunga bisa mencari cara untuk membantu. Kita akan mencari cara bersama-sama agar membantu kamu merasa lebih percaya diri dalam situasi tersebut. Nah, apakah ada momen tertentu di mana kamu merasa lebih nyaman atau bisa berinteraksi dengan baik dengan teman sekelompok ataupun dengan orang lain? Kadang-kadang saya kayak berbicara dengan 1 atau 2 teman dekat saya kak. Saya ngerasa lebih baik, tapi ketika berada di kelompok besar saya merasa tertekan. Oke, itu termasuk langkah yang baik ya Bunga. Nah, dalam membangun hubungan dengan 1 atau 2 orang itu bisa menjadi fondasi buat Bunga agar bisa berinteraksi lebih jauh dengan teman yang lainnya. Yang dimana nanti kita akan bisa mencoba membantu untuk memperluas interaksi itu sedikit demi sedikit. Nah, untuk Bunga sendiri bagaimana? Apakah nanti bisa Ibu bantu untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain? Bisa bu. Bisa. Oke, dari Bunga sendiri misalnya, ketika kan udah kita akan mulai dengan sedikit demi sedikit. Nah, dari Bunga sendiri, apa sih cara yang bisa Bunga terapin untuk bisa berinteraksi sedikit demi sedikit dengan teman yang lebih besar kelompoknya? Mungkin dengan perlahan untuk melatih diri bu. Oke, melatih diri ya, melatih diri biar bisa berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan orang lain. Iya bu. Apakah dari Bunga sendiri mau melakukan itu? Dari saya mau agar demi kebaikan saya ke depannya juga bu.
Oke, jadi Bunga mau ya. Nah, saran Ibu juga sebaiknya juga seperti itu. Bunga mulai mengenali kelompok-kelompok yang lebih luas lagi, namun dalam kelompok yang lebih kecil agar Bunga juga tidak tidak kaget ketika berada di lingkungan yang luas gitu. Jadi mulai dari hal-hal kecil dulu. Oke, apakah bisa diterima masukan Ibu? Bisa Bu. Kalau dari Yuni mungkin ada masukan buat Bunga? Mungkin dari ini misalnya apa tadi? Dari Bunga itu kurangnya bisa beradaptasi dengan lingkungan. Mungkin kalau Bunga bisa bergaul terlebih dahulu ke orang yang mungkin memang Bunga percayai seperti itu. Dari sana mungkin Bunga bisa perlahan-lahan untuk berteman dan saling bisa berinteraksi gitu. Oke, kalau Bunga sendiri bagaimana? Apakah bisa diterima masukan dari Yuni? Bisa Ibu, akan saya coba juga. Oke, jadi untuk Bunga kita sudah bisa mengginikan, udah clear ya permasalahannya. Nanti sekarang kita lanjut ke Yuni. Nah, untuk Yuni, bagaimana dengan kamu? Ibu dengar bahwa kamu terdapat juga permasalahan yang sama ya. Apakah sama sulit beradaptasi atau ada yang lain? Jadi Yuni itu mempunyai masalah kurangnya kemauan untuk belajar. Oke, kurangnya kemauan untuk belajar ya Yuni ya. Iya. Oke, nah itu termasuk hal yang cukup gini ya Yuni ya, cukup penting ya bagi Yuni ya. Nah, Iya Kak. Kayak kemauan untuk belajar itu merupakan reaksi ya, ketidakadamauan dalam belajar itu memang termasuk reaksi yang normal ketika kita merasa tidak bisa mengikuti. Nah, apakah biasanya metode apa sih yang biasanya Yuni lakukan gitu untuk meminimalisir hal itu? Mungkin Yuni untuk meminimalisirnya itu kayak latihan gitu Bu, latihan cara belajar yang menyenangkan. Seperti apa misalnya? Seperti menggunakan video seperti itu ya gambar? Iya, kayak sekarang kan udah ada media sosial. Nah dari media sosial Yuni belajar kayak nggak membosankan. Kalau belajar lewat buku cepet ngantuk Bu. Apakah itu efektif atau enggak? Efektif. Gininya nggak efektif sih. Belajarnya berarti kurang efektif. Berarti udah beberapa cara yang Yuni lakukan itu tidak ada yang efektif seperti itu. Nggak ada. Oke. Tapi mungkin kita bisa mencari cara untuk mengintegrasikan metode belajar yang lebih sesuai dengan gaya belajarmu. Mungkin kita bisa mencari sumber belajar tambahan yang menggunakan visual. Apakah kamu pernah mencoba menggunakan aplikasi atau video pembelajaran di rumah? Enggak. Belum ya. Mungkin Yuni nanti bisa coba, atau kamu ingin mencoba metode yang lain lagi yang mungkin bisa sesuai dengan diri kamu? Mungkin metode yang lainnya Ibu Kak. Oke, mungkin saya mengerti kenapa kamu pilih metode yang lain ya. Mungkin yang metode yang Ibu tadi kasih itu kurang cocok di kamu. Nah, terkadang ketika kita merasa terjebak konseling individu, apakah bisa kita lanjut dalam konseling individu yang bisa membantu kamu. Nah, ini akan dimana memberi kamu ruang untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang apa yang menghalangimu dan cara mengatasi hambatan tersebut. Nah, apakah Yuni bersedia untuk lanjut ke konseling individu? Bersedia Ibu, saya rasa itu bisa membantu Yuni belajar dengan lebih baik dan tidak merasa tertekan atau bosan. Baik Yuni, kita akan menjadwalkan sesi konseling individu lebih lanjut untuk kamu. Nah, dalam sesi itu kita bisa lebih fokus dan lebih mendalam pada tantangan yang kamu hadapi dan mencari solusi yang lebih spesifik. Nah, ingat tidak ada yang salah dengan meminta bantuan saat kamu merasa kesulitan. Kita akan melaluinya bersama-sama. Oke, karena waktunya juga sudah habis dan dari Bunga juga sudah clear, namun dari Yuni masih ada permasalahan dan akan kita lanjut ke konseling individu. Bagaimana? Apakah Yuni dan Bunga bisa sepakat dengan hal itu? Bisa Kak. Baik, nah sebelum Ibu akhiri pertemuan konseling kelompok ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini? Mungkin dari saya itu. Jadi selama proses melakukan bimbingan klasikal, bimbingan kelompok sampai ke konseling kelompok. Nah di sini Yuni banyak dapat pencerahan mengenai apa permasalahan dari Yuni. Dari ini Yuni bisa tahu bagaimana sih metode seperti itu. Oke,
Baik, terima kasih Yuni. Nah, karena tadi juga kegiatannya sudah berakhir, jadi karena tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Silahkan kalian mencari posisi yang benar dan nyaman. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai, dan Ibu haturkan Om Santi Santi Santi. Baik, kalian berdua bisa ke kelas masing-masing. Terima kasih. Terima kasih, Maaf. Kak. 10.42 nya. Terus nggak tahu, Prof. Ikut, Pak. Apa nih?